Haleluya, saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Mari saudaraku, pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan kita. Kita menyembah Dia. Hati kita percaya sebab Tuhan selalu menolong kita. Hati kita percaya sebab Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Haleluya. Mari kita angkat suara kita bagi Tuhan. Kita bermazmur bagi Dia.
Terima kasih untuk segala kasih dan setia.
Hanya
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanku, bukan setia sampai akhir hidup.
Haleluya. Kami sambut Engkau lebih dalam lagi lewat firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Tuhan kita Tuhan yang baik. Nikmat kasih Tuhan, nikmat hadirat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, untuk pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan dari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 3 1 Korintus pasal 3. Satu pasal ya saudara. Ayat yang pertama sampai ayat 23. 1 Korintus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat 23. Kita akan bacakan firman Tuhan ini saudara. Sudah siap semuanya Alkitabnya, sudah dipersiapkan terlebih dahulu ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, haleluya semuanya, saudaraku. Puji Tuhan, selamat datang bagi saudara kami yang baru pertama kali bergabung dengan doa pagi bersama dengan Ibu Esther. Tuhan memberkati saudara semuanya, dan bagi kita semua yang sudah setia, Tuhan memberkati saudara juga. Jangan lupa dibagikan kepada teman-teman kita, dan di YouTube saudara yang kasih di subscribe ya, supaya lebih banyak orang untuk diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Like, share saudara yang kasih ya, di subscribe. Puji Tuhan. Kita akan membacanya. Saya akan baca ayat yang pertama. Saudara dengan saudari kita Mia Sitanggang akan membacakan ayat yang kedua. Saya akan mulai perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang yang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena itu tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali-kala pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang Tuhan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jikalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dengan dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kepas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. 23 bersama-sama. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Kita telah membaca firman Tuhan ini terus berurutan ya, saudara. Dan pasal yang kedua itu, ayat yang ketiga itu juga ada sambungannya. Dikatakan oleh Paulus di sini, saudara yang kekasih, kepada jemaat yang ada di Korintus ini, bahwasanya dia pada waktu itu tidak dapat berbicara kepada mereka, saudara yang kekasih, sebagai orang rohani, saudara. Jadi ada di sini orang rohani, dua macam orang. Ada orang rohani, ada orang yang duniawi. Saudaraku, siapakah orang rohani itu? Orang yang rohani itu adalah yang sudah lahir baru dan terima Roh Kudus dalam hidupnya dan terus menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, mengikuti perintah-perintah Tuhan dan dengan setia melakukan perintah Tuhan, menyendengkan telinganya kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu, berkata ia kepada Tuhan. Sedangkan manusia duniawi adalah, saudaraku, mereka yang belum lahir baru atau mereka yang sudah lahir baru tetapi mereka tidak hidup dipimpin oleh Roh Allah. Mereka sudah lahir baru tapi tidak hidup dipimpin oleh Roh Allah. Mereka mengikuti keinginan-keinginan mereka. Nah, jemaat yang ada di Korintus ini, saudara yang kekasih, mereka punya persoalan di dalam jemaat Korintus ini. Apakah itu? Yaitu mereka berusaha, saudara yang kekasih, ya, memperoleh berkat rohani, memperoleh berkat-berkat rohani yang dari Allah, saudara yang kekasih. Tetapi mereka menolak untuk memisahkan, saudara yang kekasih, dirinya dari cara-cara dunia. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ingin perkara-perkara rohani, ingin dunia juga. Tidak bisa demikian, saudara. Kita tidak bisa mempunyai dua tuan. Kita tidak bisa, saudara yang kekasih, kaki kita satu ke seberang sana, kaki kita satu ke seberang sini. Tidak bisa. Kita tidak bisa percaya kepada Tuhan dan kita juga tidak bisa percaya kepada Mammon. Alkitab katakan demikian, saudara yang kekasih. Para gembala dan para pemimpin-pemimpin gereja di Korintus ini, saudara, mereka mengizinkan bergabung orang-orang demikian, saudara yang kekasih, mengaku mereka diselamatkan oleh Tuhan, tetapi mereka masih berdosa. Di dalam gereja masih ada perpecahan, masih ada kelompok-kelompok, saudara yang kekasih. Aku golongan Paulus, aku golongan Kepas, aku golongan Apolos, aku golongan Kristus. Ada perpecahan. Nah, 2 hari yang lalu, waktu firman Tuhan kita bahas dalam pasal pertama, sudah kita bahas itu. Bagi saudara yang baru ikut pagi hari ini, bisa dibuka lagi di YouTube 2 hari yang lalu, saudara yang kekasih. Setiap hari ada di YouTube ya, saudara. Nah, saudaraku, atau di Facebook ini juga bisa dibuka. Nah, saudara yang kekasih, ada perpecahan, ada iri hati, ada kecemburuan.
Paulus berkata, kalau itu masih ada di antara kamu, bukankah itu menunjukkan bahwasanya kamu manusia duniawi? Aku tidak bisa berbicara secara rohani kepadamu, sebab di antara kamu masih terdapat perselisihan, dan kamu menolak pengajaran kerasulan. Apa yang diajarkan oleh Paulus itu mereka tolak, saudara kasih. Nah, dan orang-orang yang demikian, saudara kasih, apa kata Tuhan? Dalam Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 2 ayat 23. Wahyu 2:23 saya bacakan kepada saudara semuanya. Dari 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Berarti siapa ini, saudaraku? Ini jemaat ini. Jemaat di mana? Jemaat di Tiatira. Ada 7 macam jemaat, saudaraku. Kalau kita belajar seperti apa kita, saudara, ini gambaran jemaat yang ada pada saat ini. Nah, Wahyu pasal 2 ayat 20, saudaraku, ini perkataan kepada jemaat di Tiatira. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke dalam ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut, mereka seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Jadi saudaraku, mereka adalah jemaat yang tidak mau bertobat. Tuhan sudah memberikan waktu untuk bertobat, tetapi mereka tidak mau bertobat. Saudara, anak-anakmu akan kulemparkan, engkau berzina dengan perempuan lain, dikatakan berzina secara tubuh, berzina secara rohani juga. Saudara yang masih percaya kepada dukun-dukun, kepada yang lain selain daripada Tuhan, Tuhan memberikan waktu untuk bertobat. Saya yakin, saudaraku, waktu-waktu sekarang ini, pada saat-saat ini adalah waktu-waktu pertobatan bagi kita, bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang yang mengatakan dirinya adalah saudaraku orang percaya, bahkan pelayan Tuhan. Ini waktu perkenanan Tuhan, ini waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Makanya saya di masa-masa ini, saudaraku, sungguh sangat bergairah, karena Tuhan memberikan waktu, satu waktu pertobatan. Saudara yang kasih, pertobatan dari dosa-dosa kita, pertobatan dari malas kita, pertobatan yang selama ini kita anggap, saudara yang kasih, pelayanan kita sudah baik. Ternyata saudaraku, kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, masih banyak hal yang ingin kita perbaiki dalam hidup ini. Tuhan sungguh baik, Tuhan memberikan waktu kepada kita. Tapi firman Tuhan berkata, selagi ia ada, berserulah kepadanya selagi dia ada. Berserulah kepadanya selagi dia mendengar. Akan ada nanti saatnya dia tidak mau mendengar lagi. Habis waktu yang diberikan itu. Sebab itu selagi ada waktu, mari kita benahi hati kita, mari kita perbaiki diri kita, saudara kasih, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, dikatakan, saudaraku, siapa yang tidak mau bertobat, dia akan dilemparkan, saudara kasih, ke dalam kesukaran, ke dalam kesukaran. Ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi seperti itu, jika di antara kamu ada iri hati, dikatakan tadi ya, saudara kasih. Ayat yang ketujuh, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Puji Tuhan. Jadi saudara kasih, masing-masing kita menerima upah. Nah, kemarin saya katakan, saudara kasih, tidak usah kita, saudara kasih, lebih mengagumkan, meninggikan pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain dibanding dengan Tuhan.
Hanya Tuhanlah yang kita tinggikan. Kalaupun mungkin seseorang hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan karunia yang satu. Ada dipakai Tuhan dengan karunia mujizat, karunia kesembuhan ilahi. Setiap orang-orang yang didoakannya sembuh. Bagaimanapun parahnya penyakit yang didoakan itu sembuh. Puji Tuhan, kita dukung saudaraku. Jangan kita cemburu kepadanya. Itu dibuat-buat itu, sudah direkayasa itu. Jangan saudara, jangan kita tambah-tambahi dosa. Atau ada juga hamba Tuhan dipakai dengan karunia nubuat. Dia tahu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus menyampaikan kepadanya. Lalu kagum kepada hamba Tuhan itu, mengabaikan yang lain. Atau itu seperti dukun, aku tidak percaya kepada dia. Masa sih belum tahu apa yang terjadi, tapi dia sudah tahu. Ada orang yang sangat kagum dengan dia. Ada pengajaran demikian luar biasa, pengajarannya detail, pengajaran itu yang selama ini mungkin kita belum tahu. Tapi ketika dia mengajar dengan baik, dia mengajar dengan detail, sehingga kita mengerti, kita kagum kepada dia, kepada Tuhan. Sudah berkurang, sudah jangan demikian. Nah, firman Tuhan berkata, siapakah dia? Apakah dia menanam? Apakah kamu menyiram? Baik yang menanam maupun yang menyiram, sama. Yang terlebih penting adalah dia, Allah, yang memberikan pertumbuhan. Kalau disiram tidak numbuh-numbuh juga, ditanam juga tidak numbuh. Apa artinya kalau tidak hidup, saudara? Tapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan, saudara mereka kasih. Marilah kita semua bekerja sama. Kita bekerja sama untuk melakukan pelayanan ini, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling memberkati, saudara mereka kasih. Nah, puji Tuhan. Jadi ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Nah, inilah dasar kita. Dasarku berharap, dasarku percaya, seperti pujian kita tadi, penyembahan kita tadi. Saudara berkasih. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar dengan emas, dengan perak atau batu permata, kayu kering, rumput kering, dan jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi saudara kasih, pekerjaan masing-masing kita akan nampak, akan terlihat nanti. Dan yang menguji itu adalah api. Segala sesuatu yang kena dengan api pasti berubah. Air kena dengan api akan mendidih. Minyak akan panas. Saudara bisa mengubah, ya, sesuatu yang dipanaskan dengan api, dengan sesuatu yang dipanaskan di api, katakanlah kuali diisi dengan minyak dan kemudian dikasih daging, ikan, sayur, bawang, semuanya akan berubah. Telur akan berubah. Telur itu kalau pecah dan kita biarkan begitu saja, nanti itu akan bau amis, baunya luar biasa. Tapi kalau telur itu dipecahkan, digoreng, rasanya semuanya orang suka dengan wangi telur, ya, yang digoreng. Segala sesuatu yang kena dengan api itu akan berubah. Dan kita akan melihat perubahannya seperti apa. Masing-masing pekerjaan kita itu nanti akan diuji. Dan yang menguji itu adalah api. Pertama dikatakan, saudara kasih, bermacam, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 macam di sini, saudara. Ada 6 macam. Pertama dikatakan emas. Kalau emas itu dibakar. Saudara pernah melihat tukang emas bakar emas? Saya pernah melihat.
Bahkan pernah saya perhatikan, saya selidiki bagaimana cara membuat emas itu. Bukan cara membuat ya, cara membentuk emas itu. Dibakar dengan panas api yang dinaikkan ketinggian panasnya itu. Ya ada gitu, bukan api biasa. Tapi emas itu makin dibakar, makin mengkilat, makin kinclong. Nah, dan emas itu juga dilemparkan ke lumpur, tetap dia emas. Dilemparkan ke sampah, tetaplah dia emas. Nah, pekerjaan kita akan diuji, saudara. Kemudian dari perak kalau dibakar gimana? Ya, agak berubah juga, tapi tetap dia, tetap juga, tapi lebih bagus lagi, lebih kinclong lagi emas itu. Ini yang the best, yang pertama, yang paling baik, emas. Yang kedua, batu permata. Ini juga sebenarnya itu digosok ya, batu permata itu ya. Tapi kalau dibakar juga ya, batu permata itu bisa juga. Nah, saudara, kemudian yang keempat yaitu kayu kering, terbuat dari kayu, katakanlah kayu kecil, kayu besar. Kalau dibakar bagaimana? Terbakar juga dan berubah. Perubahannya apa? Hitam, jadi bara, jadi apa namanya ya? Jadi debu juga, ya. Namun agak lama sedikit, ya. Kemudian yang kelima, rumput kering. Rumput kering dibakar gimana? Langsung dia terbakar, habis, nggak kelihatan lagi. Jerami, kalau dibakar jerami, sama, langsung habis. Debunya pun, abunya pun nggak terlihat lagi, langsung diterbangkan angin, nggak ada sama sekali, nggak berbekas, nggak dinikmati orang. Nah, saudara, jadi marilah pada saat ini pelayanan kita, termasuk saya juga pada saat ini. Untuk apa saya di sini? Nampil supaya dipuji orang. Masing-masing nanti akan dilihat orang, masing-masing nanti akan terlihat ini, akan diuji kita semuanya, dan akan terlihat hasilnya. Biarlah tiap-tiap hari pekerjaan kita semakin hari semakin murni, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, tulus ikhlas. Dan yang tahu itu untuk sekarang ini, yang tahu itu adalah kita sendiri dengan Roh Allah. Roh Allah yang menyelidiki hati kita. Nah, saudara yang kasih, dan dikatakan di sini, saudara yang kasih, jika pekerjaan orang itu terbakar, ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jika pekerjaan orang kita ini sudah diselamatkan, saudara yang kasih, tapi pekerjaan kita, pelayanan kita terbakar, kita sendiri akan diselamatkan. Ini bicara tentang hasil pekerjaan kita ya, saudaraku. Tapi dia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari api. Coba siapa di sini yang pernah melihat orang yang terbakar? Hidungnya kemana? Ketarik ke sini hidungnya, matanya, ya, saudaraku. Bekas-bekas terbakar itu jelek, saudaraku. Kita bisa melihat itu. Kenapa wajahnya? Pernah terbakar ya? Iya, dulu waktu kecil, bandel dulu dia meraih itu tungku. Zaman dulu masih tungku ya. Dia ambil dari tungku itu ikan atau mie gitu. Nah, apalah saudara. Untuk zaman sekarang dia pencet itu air panas dispenser, lalu kena itu wajahnya. Wah, bekas luka, bekas terbakar, ketahuan jelek, saudaraku. Kasihan orang yang demikian. Firman Tuhan berkata, apabila nanti pekerjaan orang itu terbakar, dia sendiri akan selamat, tapi seperti dari dapur perapian. Saudara yang kasih, hampir, artinya hampir tidak diselamatkan. Masih selamat juga, tapi hampir tidak diselamatkan, saudaraku. Allah lah yang akan menilai, saudara yang kasih.
Kita tidak bisa menilai. Allah lah hakim, Tuhanlah yang menilai, Tuhanlah yang saudara kasih yang menjadi hakim. Bagaimana mutu hidup kita, saudara kasih, bagaimana pengaruh kita, bagaimana pengajaran kita, saudara kasih, dan pekerjaan kita di dalam gereja, pekerjaan kita di dalam kehidupan kita. Dari setiap orang-orang kudus Tuhan, termasuk juga hamba-hamba Tuhan, saudara kasih, termasuk kita anak-anak Tuhan. Sebab setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, saudara kasih, Tuhan mau supaya kita menjadi alatnya. Ada tujuannya, ada rencana Tuhan bagi masing-masing kita. Tidak ada, saudara, bukan karena dia sudah hamba Tuhan, masing-masing kita. Ada memang yang diberikan Tuhan, kepada seorang diberikan 5, kepada seorang diberikan 2, kepada satu orang diberikan 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ada memang hamba Tuhan diberikan 5, ada 2, ada 1. Tapi tidak perlu iri hati kita. Mungkin saya dikasih Tuhan 1, tapi kiranya yang 1 ini bisa dikembangkan. Ada diberikan Tuhan 5. Jangan 1 diberikan Tuhan kepada kita, itu pun dikubur. Kembangkan, jalankan, kerjakan seberapa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan dikatakan oleh Tuhan di sini, jikalau pekerjaan seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Kiranya kita mendapat upah, saudara kasih. 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari api. 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, saudara, kita sudah dibasuh, disucikan dengan darahnya yang kudus. Jangan lagi seperti firman Tuhan berkata, babi kembali kepada gubangan. Jangan lagi kita kembali kepada manusia lama. Tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu adalah bait roh Allah, dan Roh Kudus diam di dalamnya. Barang siapa yang membinasakan bait Allah, maka dia akan dibinasakan. Jangan, saudara, hargakan. Kita itu begitu mahalnya, saudara kasih, kita berharga di mata Tuhan. Saudara, ya, muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita, muliakanlah Tuhan dengan tangan kita, dengan dengan pikiran kita, dengan waktu-waktu kita. Tinggikanlah Tuhan, saudara kasih. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dan mencerdikkannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya adalah sia-sia belaka. Saudara kasih, hikmat Tuhan ini yang kita rindukan. Saudara, 21, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milik Tuhan. Baik Apolos maupun Kefas, maupun Paulus, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Persembahkan hidup kita, waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini, pakailah ini, saudara kasih, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesempatan yang indah, kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan yang begitu berharga Tuhan berikan bagi kita. Sembari kita memeliharakan kehidupan kita, tapi jadikan hidup kita ini menjadi berkat bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi teman sahabat kita. Jadilah menjadi berkat. Kita ini adalah garam, kita ini adalah terang. Mari kita berfungsi, saudara kasih, sebagai garam, sebagai terang. Dan biarlah roh kita menyala. Saudara, jangan terang yang ada pada kita itu jangan redup. Jangan garam yang ada pada kita itu menjadi tawar. Tapi biarlah, saudara kasih, cahaya terang Allah yang ada pada kita bercahaya, menerangi sekeliling kita, menjadi berkat bagi sekeliling kita. Saat ini orang-orang sungguh sangat membutuhkan kasih Tuhan, Injil Tuhan, berita keselamatan. Saudara kasih, jadilah menjadi alat dalam tangan Tuhan dimanapun kita berada. Bersatulah kita semua, saudara.
dimanapun kita berada, di keluarga kita, suami istri bersatu, anak-anak bersatu, di gereja. Jangan menganggap diri lebih hebat daripada yang lain. Saudara berkasih, saling mengasihi. Yang kuat menguatkan yang lemah. Yang lemah jangan minder. Saudara, buka hati kita kepada Tuhan dan buka diri kita, belajar kita, saudara, sebab Tuhan mengasihi kita. Ini firman Tuhan yang memberkati kita, saudaraku yang kasih. Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Mari saudaraku, kita syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian kita tadi, saudara. Kini aku percaya pada rancangan-Mu yang indah itu ya Tuhan. Inilah dasar kami berharap kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya.
ya Allah. Tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari perkenanan manusia, tapi kerinduan hati kami menyenangkan hati-Mu. Tubuh kami adalah bait Roh Allah. Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Biarlah kami selalu dengar-dengaran akan suara. Kami bangun diri kami bangun persetubuhan kami. Kami rindu dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan. Apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau bisikkan di dalam hati kami, apa yang Kau suruh untuk kami kerjakan, itulah yang kami kerjakan Tuhan. Keberpihakan kami kepada-Mu bukan lagi kepada dunia. Kami ingin perkara-perkara rohani. Kami mau memisahkan diri kami dengan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia. Kami buang segala iri hati, kebencian, perpecahan, kesombongan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Mengalirlah kasih-Mu. Kami mengutamakan yang lain dari diri kami sendiri. Hati-Mu lah yang menjadi hati kami. Kerinduan-Mu lah yang menjadi kerinduan kami. Cita-cita-Mu lah yang menjadi cita-cita kami. Kami tidak lagi ambisi. Semakin hari, semakin terlihat kemurnian hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau yang menilai kami Tuhan. Kau yang menyelidiki hati kami Tuhan. Kami tidak mau kerugian, kami tidak mau rugi. Diselamatkan tapi seperti dari dapur api. Perbaharuilah kami Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu pada saat ini. Kami tidak menganggap diri kami bijak. Kami mengarahkan pandangan kami kepada-Mu. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami gagal Tuhan. Apalah artinya kami puji manusia tapi tidak berkenan kepada Allah. Kami rindu pujian daripada Tuhan kelak. Kami rindu disambut oleh Yesus kelak pada tiap-tiap hari. Kami disambut oleh Yesus. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersama dengan-Mu kami lewati semua. Bersama dengan-Mu kami lakukan semua ya Tuhan. Kami tidak sendiri. Kami tidak merasa bisa. Kami tidak mau tanpa Engkau ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu yang kami rindukan Tuhan. Kalau tidak bersama dengan Engkau, jangan suruh kami untuk pergi. Penyertaan-Mu yang kami rindukan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna,
keindahan arti kehadiranmu. Sekali lagi katakan saudara, menyertakan saya dan saudara adalah teman pekerjaan, kawan pekerjaan, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat keselamatan yang Engkau beri. Terima kasih buat Roh Kudus yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kami. Oleh Roh itu kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk duduk diam bersekutu dengan Engkau, mendengarkan suara-Mu sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih buat kesempatan Kau berikan bagi kami untuk kami bisa melayani keluarga kami, melayani tetangga, sahabat lingkungan kami. Bahkan terima kasih kami bisa berdoa untuk daerah kami, untuk kota kami, di provinsi mana kami berada. Kami bisa berdoa untuk provinsi kami. Kami bisa bersyukur dan berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa, berkatilah bangsa kami ini. Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Indonesia bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa, berkatilah hamba-hamba Tuhan. Berkatilah pendeta-pendeta, ketua-ketua sinode. Berkatilah pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, pemberita Injil. Berkatilah nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan dengan karunia nabi. Berkatilah para guru-guru yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, mengajarkan firman Tuhan dengan detail, sehingga seluruh jemaat teguh, beriman, percaya kepada Tuhan, mempunyai pengertian yang baik dan benar. Dan berkatilah gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, para misionaris-misionaris, dimanapun hamba-hamba Tuhan yang melayani sesuai dengan panggilan dan karunia-Nya yang telah Tuhan percayakan. Kami mendukung para hamba-hamba Tuhan semua. Kami mendoakan para hamba-hamba Tuhan, dan kami mendoakan jemaat Tuhan tidak ada perpecahan, baik di dalam gereja lokal, demikian juga dalam gereja universal. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, adanya kesatuan tubuh Kristus. Tidak ada perpecahan di gereja lokal, tidak ada perpecahan di dalam satu-satu sinode. Semuanya bersatu ya Tuhan. Bahkan gereja-gereja Tuhan pada saat ini yang ada di Indonesia bersatu. Terima kasih buat gereja-gereja Tuhan, buat anak-anak muda yang bersatu. Terima kasih buat program calling anak-anak muda di Indonesia pada saat ini, di mana dari gereja-gereja semuanya bersatu ya Tuhan, untuk kami satu tujuan, memberitakan firman Tuhan, mengerjakan pelayanan ini dengan baik. Dan Indonesia bagi bangsa-bangsa ya Tuhan, berkatilah gereja-gereja yang mengutus para misionaris ke bangsa-bangsa lain, ke negara-negara yang lain. Kami bersyukur kepada mungkin kami ada di Indonesia pada saat ini, tidak diutus, tidak pergi ke negeri lain, ke negara-negara lain. Tapi bagian kami bisa berdoa pada saat ini, bagian kami bisa mendukung pada saat ini. Berkati gereja-gereja yang mengutus misionaris-misionaris Tuhan. Kasih Tuhan limpah. Jadikan Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja yang besar, berjumlah besar, menjadi berkat bagi gereja-gereja yang mempunyai jemaat yang kecil. Berkati gereja-gereja yang masih mempunyai jemaat yang kecil, saling mendukung satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, saling memberkati ya Tuhan, satu dengan yang lain. Gereja-gereja bersatu, dan terlihatlah kesatuan itu. Tuhan, Engkau berkata, di mana ada perpecahan, iri hati, kebencian, kesombongan, kepentingan diri adalah manusia duniawi. Tuhan tidak bisa berbicara kepada manusia duniawi. Jadilah kami menjadi gereja Tuhan yang dewasa,
menjadi manusia rohani yang mengerti kehendak Tuhan, yang mengerti beban Tuhan, yang mengerti kerinduan Tuhan. Pakailah kami Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami sesuai dengan karunia kami. Haleluya. Mungkin ada yang diberikan kepada satu orang 5, 2, 1. Sekalipun kami diberikan 1, tapi kami mengerjakannya, kami menjalankannya. Terima kasih Tuhan. Berkati semua hamba-Mu yang berdoa di pagi hari ini. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit. Berkati mereka, jawab mereka yang berdoa dalam pergumulan mereka. Apapun yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan menjadi jawaban. Hiburkan mereka yang susah, yang mungkin ada baru ditinggalkan oleh keluarga kekasih mereka. Hiburkan Tuhan. Jamah mereka semuanya Tuhan. Semuanya kami diberkati Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepada Tuhan. Naikkan penyembahan ini kepada Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, senang hidupku bagimu. Karena cinta-Mu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, senang hidupku bagimu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, mengerjakan terang dan garam. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Haleluya. Selamat beraktivitas. Haleluya.